Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah Ta'ala yang memberikan kita banyak nikmat sehat ketika di saat banyak orang lagi sakit, nikmat diberi rezeki oleh Allah Ta'ala ketika orang lain lagi susah-susah mendapatkan rezekinya dan lain sebagainya. Wabil khusus nikmat iman Islam, bisa ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tenang, dengan nyaman. Di saat di belahan bumi yang lain orang susah untuk beribadah kepada Allah. Oke, disyukuri kemauan. InsyaAllah hati kita akan menjadi tenteram. Oke, saat ini pun kita wiwiti. Mbok sareng-sareng nyuwun wonten ngarsa Allah Ta'ala. Lumantar suratul Fatihah. Ya Allah Ta'ala kan sabarin nur wonten ing manah kita saengga kita termasuk tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat ingkang kula sepet kala wau matul iman wal Islam sampai kula kalih panjenengan kapundhut wonten Allah Ta'ala. Ridha illah wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli ni'atin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu baramijana hadzal yaum mubarak bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, kita terasaken sampun dumugi ayat 121 nggih. Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendikan atau berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena semuanya bermula kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bani Israel itu mengaku sebagai pengikut setia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nasrani pun demikian. Jadi Yahudi merujuk kepada Nabi Ibrahim, Nasrani pun demikian, termasuk kita. Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena bagian daripada dzurriyyah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nggih, kula waos ayatipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'i sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminah. Rabbi ij'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu
minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nggih, niku mawon riyen. Bisa apa kula matur sampai dumugi ayat 100 nggih 126. Nggih. Wa id punate kawula aturaken ketika ada id. Menawi panjenengan pirsani wonten ing tafsir napa kemawon termasuk tafsir Jalalain. Waunya bimana wadzukur id dan ingatlah id itu ketika atau tatkala itu berkenaan dengan waktu yang telah lalu. Ibtala dari kata bala. Bala itu ujian. Ibtala berarti menguji. Siapa yang menguji? Rabbuhu. Punya kembali kepada siapa? Ibrahim. Maka yang di sini diuji adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang uji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ingatlah wahai anak turune Ibrahim, termasuk di situ adalah Banu Israel. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Dengan kedapir so Nabi Ibrahim gadah putra asmane Esa, gadah putra asmane Ismail, Esa gadah putra asmane Yakub. Yakub inilah yang namanya Israel, nama lainnya Yakub itu Israel. Ampun kawula nate aturaken Jibril ya, alaihi salam. Il itu bimana Allah, itu bimana ilah. Ya. Jibr bimana abdun, maka Jibril adalah Abdullah. Il itu ilah. Maka jenengan ketika buka perjanjian baru dalam versi Arab, perlu gadang. Di sana itu Yesus atau Isa itu nyebut Eli, duh Tuhan, duh Tuhan. Ya ilahi, ya ilahi. Nah, mosok kaya ngono disebut Tuhan. Mosok Tuhan mempunyai Tuhan. Kan lucu to niku. Logikane kan bertabrakan. Tuhan ya Tuhan, Tuhan kok cek duwe Tuhan meneh. Nah, makanya persani ketika beliau itu disiksa, itu hanya mengatakan Eli, Eli, lima sabak tani. Lima itu dalam bahasa Arab mengapa? Duh Tuhan, ya ilahi, kenapa engkau meninggalkan sabako itu kan sudah lewat, sudah lalu. Kenapa engkau berlalu dariku? Kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu loh. Oke. Jadi disitulah terbantah bahwasanya ilahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah. Maka kemarin saya bukakan ayat Al-Maidah. Anjing Nabi Isa ditanyai, ngopo kowe ngomong karo menungso? On nyembah awakmu karo ibumu. Ditanyain begitu sama Allah. Nah, di sini Nabi pun juga diuji. Wong Nabi wae diuji apa meneh awake dhewe harusnya begitu. Wa idzi betala dari kata bala. Ujian. Ujian iki bala ya abot. Maka para ulama, para wali ngajari awake dhewe supaya tidak terkena bala itu ya enek. Maka bala Ibrahim rabbuhu, Allah yang uji bi kalimatin. Nah, ini ulama tafsir beda-beda pendapat. Jangan buka wonten ing tafsir Pak Quraisy apa? Al-Misbah di sana tidak disebutkan ya, pokoknya kalimat ora ono keterangan lebih lanjut. Kalau jangan buka tafsir-tafsir yang lain diberi keterangan kalimat di situ adalah apa? Dulu ketika sebelum punya anak Nabi Ibrahim jangankan harta benda, misalnya aku dikai anak
disuruh milih, aku milih Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diparingi putra ingkang Nabi Ishak niku posisi istri dan beliau itu sudah tua. Posisinya beliau itu sudah tua, sama seperti Nabi Zakaria. Ada putra namanya pun Nabi Yahya, itu posisi beliau mendapatkan anak. Posisinya sampun sepuh. Dan orang nggak mungkin, sudah menopause, sudah sampun sepuh, disembah-mbah. Wa mro'ati akhiri mandul. Bojoku mawon mandul. Nabi jawab. Nabi Zakaria dijawab, qala kadzalik. Nggih ngoten niku Gusti Allah. Tanpa apapun, tanpa harus ada hubungan suami istri pun Allah bisa menciptakan manusia. Sangat mudah sekali. Maka di sini fa'atamma bi kalimatin. Terus kemudian kalimat Nabi ini dalam salah satu tafsir saja keterangan. Itu terus kemudian kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim itu akhirnya diuji tenan oleh Gusti Allah, kuai anak namanya Ishak, namanya Ismail. Dalam literatur jenengan saged pirsani yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Oke, jadi Kanjeng Nabi Ibrahim pada waktu itu punya istri namanya Saroh, wayu tenan. Pol. Ngene garwane Kanjeng Nabi ning dindi wayu. Nah, beliau itu dulunya itu dari daerah Damaskus. Berdiam diri, menempat daerah Damaskus. Terus kemudian mampir ning Mesir. Mampir ning Mesir karena kemuliaan beliau, keagungan beliau, dan istri beliau yang cantik, yang namanya Sarah itu. Terus kemudian diberi hadiah oleh Raja Mesir pada waktu itu, ya wanita, namanya Hajar. Yang pada akhirnya digarwa kali Kanjeng Nabi Ibrahim, sampai pada akhirnya punya anak. Itu kalau ada suami itu punya dua istri, istri pertama mesti cemburu kalau istri yang kedua, holding diwae. Gak mau dijadikan satu, gak mau. Maka pada akhirnya karena kecemburuan sinten ki? Ibu Sarah. Boten Sarah Azhari beda. Ibu Sarah, Ibu Saroh gitu. Terus akhirnya Ibu Hajar ini walaupun masih punya anak yang masih orok, itu disuruh untuk membawa ke biwadin ghairi darzin ghairi dar'in inda baitikal muharram. Di tempat yang gersang. Padahal masih orok. Nah, Bu Hajar ini nggak percaya suaminya kayak begitu. Karena yang namanya Nabi Ibrahim orangnya halus pisan gitu. Kalau katanya siapa? Vokalis itu. Apa jenenge? Lali ya. Halus betul, enggak santuy, santai orangnya, enggak punya adab betul-betul. Maka dikatakan Ibrahim dari kata ab itu bapak, rohim itu yang ulas asih. Nah, ketika ditanyakan, Mas Ibrahim, panggilannya Mas, apa jenengan naruh sini aku sama anakku, ini ibu Hajar, naruh di tempat yang gersang, yang tidak ada orang, panas dan lain sebagainya. Apakah ini perintah Tuhan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, nggih. Terus akhirnya ditinggal. Ya sudah, kalau memang perintah Tuhan suruh naruh aku di sini pun mangtilar. Oh, itu istri zaman dulu, istri saiki oh ngamuk. Oke, jangankan begitu, tinggal sedelok we telepon.
Ya tidak apa-apa untuk perhatian. Dulu itu kalau memang ini perintah Gusti Allah, mang tilar bukan apa-apa. Kalau memang Allah memerintah berarti Allah yang akan memenuhi kebutuhan baik Ibu Hajar ataupun anaknya yang namanya Ismail. Gitu. Nah, semacam itu kalimat. Sampai pada saatnya yang namanya Kanjeng Nabi Ismail itu sudah usia lagi nyeneng-nyeneng ya, kira-kira ya 5-6 tahunan lah begitu kan, lagi nyeneng-nyeneng ke. Nah, terus kemudian diuji. Yen kowe ngomong kaya ngene to, oke saiki tak uji. Kowe arep pilih ndi saiki? Kanjeng Nabi Ibrahim itu sare ngimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Dan jenengan sudah tahu ceritanya itu. Dan itu dimuat di dalam Al-Quran ceritanya. Jadi pengorbanan yang betul-betul berat, maka menggunakan kata bala. Betala itu uji pol-polan. Nah, nggak usah saya terus ke cerita nih. Nah, di sini Allah mengatakan fa'atam mahun, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan, artinya melewati ujian itu dengan sempurna, alias taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggantinya dengan domba yang sangat besar. Nah, disitulah awal mula. Kenapa? Ketika seseorang itu diuji, kok piyambake sabar, kok piyambake kiat, kok piyambake teguh, kok piyambake kokoh, maka posisinya diangkat oleh Allah. Kedudukannya diangkat oleh Allah. Kene jenengane wali kuwi senengane mung rewel wae, berkeluh kesah wae, enggak. Semuanya melewati ujian yang sangat berat, termasuk Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan niku pengen mulia, ya ujiannya semakin abot. Itu. Maka Allah kemudian meneruskan, jenengan pirsani, ini dalihnya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala di sini yang ngendikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni sesungguhnya aku ja'iluka akan mengangkat kamu, akan menaikkan derajatmu, akan memuliakan kamu, akan mengangkat kedudukanmu linnasi." Atas manusia semuanya sebagai apa? Imam. Sebagai imam artinya jadi panutan, gitu. Jenengan persani imam, ketika imamnya rukuk jenengan derek rukuk boten, ketika jenengan jadi makmum. Melu. Karena kalau jenengan malah itidal ya batal salatnya malahan. Karena enggak mengikuti imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka semuanya menginduk mengikuti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Maka dulu banyak orang meragukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ene anak keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim ning kene? Maka ada satu situs, dan situs itu tidak bisa dipalsukan. Situs itu menjadi bukti bahwasanya Nabi Ibrahim pernah di situ. Apa itu namanya? Makom Ibrahim. Nanti akan sampai ke sana. Jadi prosesnya kalau seseorang itu ingin diangkat derajat kali Gusti Allah, akan dimuliakan, ikut diuji, itu dikasih cobaan, dikasih musibah. Kok misalnya piyambake sabar, kok biasanya piyambake niku malah kiat, malah kokoh, malah teguh, maka kedudukannya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia.
Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mendapatkan kedudukan yang mulia, maka jenengan pirsani, Kanjeng Nabi Ibrahim itu gelare Khalilur Rahman utawi Khalilullah kinasih Gusti Allah. Terus gitu. Nek jenengan pengen dadi kinasih Gusti Allah, ya harus mengerti sepak terjangnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Dulu bagaimana Nabi Ibrahim, prosesnya bagaimana beliau itu diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Angel. Nggak usah sampai pada taraf Kanjeng Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalilullah. Seperti itu. Menjadi orang yang soleh, alhamdulillah. Orang-orang yang baik hatinya, pemimpin-pemimpin yang baik, jenengan pirsani, qala wa min dzurriyyati, dia tidak memikirkan diri sendiri, dia memikirkan orang-orang setelahnya, dia memikirkan umatnya. Persis kados dene Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika badhe kapundhut ngendika umatku. Nah, seperti itu. Padha to kalih bae. Menawi bae nggih punika Kanjeng Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati, lah kados pundi ini anak keturunan kula. Nah, dijawab kalih Gusti Allah. Qala la yanalu ahdil zalimin. Sing zalim niku mboten angsal. Tidak akan mendapatkan kemuliaan seperti kamu. Buat siapa yang zalim? Zalim di sini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perintah Allah yang harusnya diikuti malah ora. Awisane Gusti Allah yang harusnya dijauhi malah dilakoni. Itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau jenengan pengen dadi kinasih Gusti Allah, ya itu prosesnya. Nanti akan ada ujian. Nanti akan ada ujian lagi yang semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat. Nggak usah mengeluh. Ngapain mengeluh? Kalau mau berkeluh ke saya, berkeluh kesah kepada Allah. Gusti ini pripun kok kados ngeten. Itu dialog dengan Allah lewat itu lewat sholat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika kita pengen jadi orang yang sukses ya jenengan persani lampahani pun tiang sing sukses itu kados pundi. Termasuk di sini Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nggih, kita masuk ayat 125. Wa idz ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amna wa idmle. Nggih, berarti mboten sak kula terangaken pilih to. Nah, dan ingatlah ketika ja'alna kami telah menjadikan nopo al-baita. Al-baita niki asmane Ka'bah. Baitul Haram. Ka'bah musyarrafah. Maka bait itu diterjemahkan dengan Ka'bah. Kenapa? Yang namanya bait itu rumah. Rumah itu tempat kembali kita ketika kita sudah kerja kayak begini. Engkau kan kalau buat pekerja atau karyawan atau PNS dari Kementerian Agama jam 4:30 kan boleh. Dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, bait itu seperti itu. Jadi, maka kok misalnya dengan nate sowan wonten ngarsa Allah Ta'ala, maksudnya haji ataupun umroh, pengen balik rono ndak? Pengen balik ke sana lagi. Nah, semacam itu. Nah, posisi al-bait di sini fungsinya masabah. Masabatan itu tempat ngumpul. Oke, boten. Yang namanya Baitul Haram, tawi Ka'bah musyarrafah jadi tempat berkumpulnya manusia seluruh dunia tanpa kecuali. Goro-goro pandemi wae kita tidak bisa untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Tapi ketika sudah selesai kan kita akan berkeinginan untuk sowan sana. Maka posisi al-bait
di sini itu sangat mulia sekali. Mengapa demikian? Soalnya sing sapa wonge salat ning Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram. Itu ganjarane sarekaat iku 100.000. Berarti jenengan teng mriko kolong dinten niku nek misale salat terus luweh-luweh ya dibandingin salat ning Kebak Kramat ya. Enggak gitu maksudnya. Dalam arti disitulah ada kemuliaan Masjidil Haram. Maka semacam itu. Mathabatan linnasi wa amna. Mathabat tempat ngumpul. Karena ini, jadi berawalnya orang itu berkumpul bagaimana? Maka jenengan harus persani yang namanya sejarahnya Ka'bah Musyarrafah itu bagaimana. Dulu ketika dihuni pertama kali Sayyidah atau Ibu Hajar itu belum ada apa-apa. Tapi ketika Sayyidina Ismail itu samparane ucek-ucek nopo pasir, padang pasir toh. Nah, terus kemudian ada air, maka seluruh kehidupan itu dari situ mulainya. Jadi ketika ada air, maka nanti akan tumbuh, maka akan datang hewan, maka akan datang manusia, terus berkembang seperti itu. Semacam itu. Sampai pada akhirnya di situ Kanjeng Nabi Ibrahim meneruskan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi sebetulnya sudah ada qawaid. Qawaid itu apa? Qawaid itu apa? Jadi fondasi. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail itulah yang kemudian membangun setelahnya, setelah ada fondasi. Nah, fondasi itu dari Mbah Baya itu, Mbah Adam, macam. Nah, apakah Ka'bah ini dari dulu sampai sekarang kodoai? Enggak. Dulu tahu kebanjiran, tahu roboh, tahu kobongan, maka sudah mengalami renovasi beberapa kali. Yang namanya Ka'bah Musyarrafah atau Masjidil Haram pernah banjir. Coba jenengan sesekali itu mampir ke Hotel Hilton yang ada di bawah itu, di depan Masjidil Haram, gitu kan? Ada jualan foto-foto lama Ka'bah zaman biyen itu pernah kebanjiran dan rusak. Maka terus dari pihak pemerintah Saudi memperbaiki semacam itu. Ora kayak biyen sampai saiki ngono kuwi terus, tidak ada beberapa kali renovasi. Oke. Wa amna, di samping tempat berkumpul jadi aman di situ. Maka yang namanya Abroha itu pengen menguasai itu. Soalnya di situ dari sisi ekonomi sangat luar biasa sekali perkembangan nih. Semua orang datang ke situ untuk tawaf dan lain sebagainya. Maka terus yang namanya roda perekonomian berkembang di situ sampai sekarang. Maka nih ketika sekarang ini tidak ada umroh, tidak ada haji, wong Saudi ya umat. Dulu yang namanya kurma itu, mahal, tapi sekarang sampai regane cuma 10 atau sampai 20 real itu untuk gede banget, oke banget. Padahal dulu Nah, semacam itu. Maka roda perekonomian berputar di situ. Wa taidu mim maqami Ibrahim musalla. Ini yang saya maksud situs peninggalan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu makom Ibrahim? Makom itu bukan makam. Makom itu tempat injak-injak dalam arti jinjit ketika pas mau bangun Ka'bah. Jinjit karena bangun dindingnya Ka'bah itu ke atas itu loh. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim jinjit. Maka ada bekasannya yang sekarang ono kocone. Dulu itu posisinya nempel ning Ka'bah. Wong-wong wegah.
Makanya kalau Sayyidina Umar diinggirke, set. Terus matur ting Kanjeng Nabi. Sampai pada akhirnya ada sunai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Maka di sini dalilnya Fatadu min maqami Ibrahim musalla. Nah, jadi begitu dulu wong-wong wegah nyedai wegah ning saiki dadi rebutan, kepengen nyekel dan lain sebagainya. Prosesnya begitu. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'i sujud. Sebelum masuk ke situ, okay. Sebelum masuk ke situ perlu saya sampaikan yang namanya bait tadi. Itu kan ketika jenengan punya rumah kan, ketika jenengan sudah saya kerja dan lain sebagainya nyari fulus, nyari nafkah buat keluarga ya karo mumet barang, karo kesel barang. Ketika jenengan kondur punya di bait tadi, maksudnya rumah itu tadi, akhirnya kesel hilang toh, sekali jenengan sakit istirahat. Itu sama persis. Ketika jenengan wis puasel pada saat haji ataupun umroh, okay? Jenengan imut-imut ini. Jenengan imut-imut karena juga berlaku pada saya ataupun berlaku kepada jamaah-jamaah yang lain. Saya itu ketika pas tugas, iku turu-turu kedatangan petugas, kedatangan jamaah itu enggak pakai jadwal yang tetap. Wah, enggak, semuanya enggak teratur. Cari ini jam loro, jebule jam 11 wis teko. Cari jam 11 setengah papat dalu lagi teko. Jadi awak itu wesel kabeh. Saya ingat ini. Napa ayat wa idzi batala Ibrahim Rabbu bi kalimatin fa'atammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Terus kemudian ayat wa ij'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Aku terus langsung ke depan Ka'bah. Ya cedak, tidak perlu jauh lah ya. Maksudnya masih dalam kitaran tempat orang tahu. Terus saya zikir di situ. Ya Allah, awakku lara kabeh. Begitu selesai zikir, itu yang namanya ngantuk hilang. Badan itu yang sama, yang sebelumnya sakit untuk digerakkan, bebas kayak gak ada apa-apa. Sehat, betul-betul sehat. Jenengan sakit prakteknya. Ini persis seperti yang diatur oleh banyak para mufasir seperti itu. Di bait itu tempat untuk istirahat. Maksudnya setelah kita lelah, kemudian istirahat di situ, setelah istirahat, engko seger. Nah, kali lagi nggih. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'i sujud. Wa ahidna, dan kami telah berjanji kepada Sayyidina Ibrahim wa Ismail untuk apa? Antahira, agar keduanya mensucikan baiti, maksudnya Ka'bah musyarrafah itu kan rumah Allah. Lito isina kawit biyen pun wonten tiyang ingkang tawaf wal akifina ingkang ibadah sing mlebetipun akif i'tikaf niku lho maksudnya waruka'i sujud, baik orang yang ruku ataupun orang yang sujud. Dari dulu makanya namanya Masjidil Haram atau Ka'bah Musyarrafah itu dari tempat berkumpul manusia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail mensucikan itu dari berbagai macam hal-hal yang justru mengganggu
sama persis dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa membersihkan sekitar Ka'bah Musyarrafah yang dulunya ada banyak berhala, ada banyak patung dan lain sebagainya yang disembah. Maka setelah Fatu Makkah kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersihkan dari berbagai macam hal-hal yang justru menjadikan umat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin terhadap agamanya. Oke. Nah, ini adalah doa. Ayat yang 126 ini adalah doa. Saged dipraktekke. Ketika jenengan masuk satu kota, jenengan masuk satu kampung, atau jenengan masuk ke rumah sendiri, atau jenengan masuk ke satu atau di kampung panjenengan atau desa panjenengan dan lain sebagainya, praktekke dungane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'al hadza, Gusti mangka dados niki. Maksude niki napa? Bah niki maksude nggih desa sing jenengan lebeti utawi rumah yang jenengan lebeti atau kota yang jenengan lewati itu sebagai baladan aminah, negeri sing aman. Warzuqah lahu, lan panjenengan rizki, paringi rezeki sinten penduduke saking napa minat samarat, dari berbagai macam beraneka macam buah-buahan, dan lain sebagainya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Jenengan pirsani Mekah Mukarramah. Itu pas Lampung, kok. Dengan pirsani daerah Saudi Arabia, gitu. Napa niku? Gronongi Saiki drompol. saniki gurun. Kok yo enek wit kates ning kono. Kok yo enek klengkeng, walaupun itu didatangkan dari Thailand. Walaupun itu didatangkan dari Thailand. Wis enek karingin itu. Mbak, Mas Narno kan mute. Suaranya Mas Narno. Nah, seperti itu, maka di sana jenengan golek apa aja ada, itu berkah daripada doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka jenengan bisa praktekkan ketika jenengan ada di kampung panjenengan, Allahumma ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billah man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bisa praktekkan. Jenengan masuk satu kota, doakan di situ menjadi tempat yang aman dan penduduknya diberi rizki yang baik dari Allah Ta'ala. Praktekkan nih, mugi-mugi jabah doane panjenengan sama sebagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim ketika pas doa. Kayak begitu. Dan ternyata doanya bukan cuma di situ saja. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma tarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Sementara Kanjeng Nabi Ibrahim ngendikan qala wa man kafara, sing sinten tiyang ingkang kufur dalam arti boten taat kepada Allah, aumatiuhu qalila. Di sini Allah ingkang ngendikan, kagem sinten kemawon ingkang kufur, maka aku berikan nikmat, diberikan nikmat loh. Nikmat napa donya, tapi qalila, sekedhik. Soale, kenapa dikatakan nikmatud dunya niku namung sekedhik? Karena bila dibandingkan dengan nikmat akhir ora enek apa-apane. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan gambaran bagaimana kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat.
kehidupan dunia adalah air yang menetes dari jari panjenengan, kehidupan akhirat adalah lautnya. Maka apakah sama air yang netes tes dari asto panjenengan itu, dari driji panjenengan itu dengan lautan itu sendiri? Pilih mana jenengan? Pilih lautan. Wong pinter mesti pilih lautan nih. Nah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa umateo qalilah. Oke. Pakai nikmat dan kue iso seneng-seneng ning sithik. Karena di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini tidak usah silau dengan kenikmatan duniawi yang diberikan kepada mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang tidak beriman, dan lain sebagainya. Lha yo Pak, ora wong agamane ora Islam. Wah, tingkae polahe kaya ngono, rezekine malah oke ram. Kadang kita begitu, milik. Nah, semacam itu. Itu jenengan bersani. Yang berkata adalah Allah. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma attaruhu ila adzabin nar. Gampangane kobar kuwi tak uncalke ning neraka. Pun pripun? Wabi salma bisa niku saawon-awone. Masir tempat-tempat. Nah, maka kita hidup di dunia, butuh dunia, tapi jangan sampai terus kemudian melupakan kita akan kehidupan hakiki yang sebetulnya yaitu di akhirat. Rugi, tenan-tenan rugi. Kalau seseorang mengedepankan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi. Kita bisa menggunakan dunia ini untuk meraih kenikmatan ukhrawi. Ya pripun jenengan badhe sedekah, nek misale ra duit ngelrak. Paling sedekah napa? Bau alias tenaga. Nek mboten sedekahe napa? Mensupport tok. Pak, tak support, tak dukung. Nggih lha pripun? Tapi kalau kita mempunyai dunia, maka kita bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa zakat dan lain sebagainya. Maka yang namanya Imam Malik itu sugih ya. Yang namanya Imam Abi Hanifah itu sugih ya. Dulu pernah yang namanya Imam Asy-Syafi'i itu eskal. Eskal itu apa? Sanksi. Mosok kiai gede, omahe apik, mobilnya apik, semuanya serba apik. Iki piye toh? Maka sama Imam Malik itu diminta untuk datang ke daerah ingkang sebagian besar penduduknya mengikuti mazhab Imam Abi Hanifah. Nah, di sana ketemu sama muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, malah luwe tambah sugih meneh. Yang namanya duit itu dijejer. Di depan meja itu, meja yang ngarepan dijejer duit-duit semua. Duh. Bukankah kita itu diminta untuk menjauhi dunia? Betul? Jawab, ya wis, nek ngono duit sing akeh iki diweno wong sing kufur karo Gusti Allah ya. Nggih ampun. Buat jenengan mawon keranten panjenengan sampun pirsa ranah-ranah atau aturan-aturan main di dalam fikih dan di dalam akhlak dalam urusan duniawi. Nah, akhirnya cara berpikir sinten Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu seperti itu. Jadi kita boleh punya mobil, punya rumah, punya motor, punya pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, tampilannya parlente itu boleh, ora sing larang. Tapi usahakan itu dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Islam itu ora kere kabeh ya ngono sing sugih. Dan lain sebagainya. Ngaten nggih? Nah.
pas setengah 3. Nah, mila ingkang sekedhik kita harus belajar banyak dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi sholatu wassalam yang mempunyai gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, kinasih Gusti Allah. Kalau kita mau menjadi kinasih Gusti Allah, ya kita ngikut. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengikuti baik berdoa. Maka ketika Mi'raj, Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketemu kali Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, seperti itu. Dan yang paling mendekati dari sekian banyak anak turune Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang sekedhik punika manfaati wabil khusus kagem kula piyambak pun panjenengan sedaya. Monggo kita tutup alih waosan hamdalah kalih doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.